Jadi pada sesi hari ini kita bahas lanjut ya tentang harmonisa terkait dengan eh, respon dari sistem ya. Baik, jadi sebelumnya sudah kita singgung ya bahas bahwa karakteristik dari harmonisa ketika dia dibangkitkan oleh salah satu beban di pelanggan gitu, maka kecenderungannya dia itu kita bisa modelkan dalam suatu sumber arus ya. Tentu saja di sini dengan frekuensi yang berbeda atau kelipatan dari frekuensi fundamental. Kalau kita bicara di sistem di sini, maka kita bicara ini sumber tegangan tapi untuk frekuensi fundamental awalnya ya. Kemudian di sisi beban, nah di sini misalkan kita punya beban nonlinier, dia membangkitkan harmonisa. Nah, di sini sehingga dianggap seperti dimodelkan seperti sumber arus dengan frekuensi yang berbeda dari frekuensi fundamental, dan dia biasanya dia akan mencari impedansi terendah untuk mengalir. Umumnya sih ke arah hulu ya, ke arah utility. Meskipun nanti pada beberapa kasus bisa jadi juga dia terbagi ya, sebagian misalkan dari sini, sebagian ke pelanggan yang lain, sebagian mengalir ke hulu. Ya, yang namanya sumber arus tergantung dari impedansi yang dia lewati ya. Dia punya contoh untuk kasus ini 2 jalan. Jalan ke bawah kalau kita bicara di satu sisi, si arus harmonisa itu bisa jalan ke bawah dan juga jalan ke utility. Nanti tentu saja di sini ada impedansi, utility juga punya impedansi. Sehingga menjadi current divider seperti biasa, tinggal mana yang impedansinya lebih rendah, maka dia yang mendapat bagian lebih banyak dari aliran arus harmonisanya. Nah, permasalahannya di sini adalah ya, yang mungkin akan kita bahas ya, bahwa si harmonisa itu dia memiliki frekuensi yang kelipatan. Ya. Misalkan orde ketiga berarti 150 Hz, orde kelima berarti 250 Hz, dan seterusnya. Biasanya untuk harmonisa itu sampai ke orde 60. Ya, kalau kita orde 60 berarti sekitar 3 kHz, 3000 Hz. Ya. Dan di sini, ya, ketika dia masuk atau melalui ke sistem, nah di sistem ini punya karakteristik nih. Ya. Umumnya, ya, dia dominan adalah reaktansi. Ya. Di sini kan ada saluran, kemudian juga mungkin di sini ada trafo, di mana yang dominan adalah induktif ya, sifat induktifnya. Jadi ada reaktansi induktif, reaktansi ya. Tapi kadang-kala juga di sini ya, disimpan atau terpasang kapasitor bank ya. Bisa jadi pada sistem distribusi juga ya, untuk memperbaiki tegangan ya, untuk suplai daya reaktif ya ketika di malam hari mungkin pada lokasi-lokasi tertentu. Nah, di sini ada sifat atau ada komponen kapasitansi dan juga komponen induktansi, ya, di mana mereka memiliki nilai. Ya, yang kita tahu bahwa nilai dari reaktansi itu juga tergantung dari frekuensi ya. Mungkin ini saya buat di sini. Ya, misalkan kalau kita bicara, sebentar, saya set si tabletnya dulu, bentar. Jadi kalau kita bicara reaktansi induktif ya seperti ini, maka mungkin impedansinya atau reaktansi induktif adalah omega dikalikan dengan induktansinya Henry ya, ini adalah 2 V dikalikan F dikalikan L. Di sini ada komponen frekuensi. Begitu juga dengan si
kalau di sini terinstall, anggaplah ini satu customer gitu ya, satu customer misalkan, biasanya juga kita install di sini kapasitor bank di ujung. Anggap ini beban-beban si customer ya. Load 1 load 1 gitu ya, di load 2 yang mungkin juga menghasilkan harmonisa. Sehingga di sini akan muncul nilai reaktansi kapasitif. 1 per omega C. 1/2 VF dikalikan dengan C. Nah, dari sini kita lihat, kita tahu bahwa kedua reaktansi ini, induktif maupun kapasitif, itu besarnya dipengaruhi oleh frekuensi. Ya. Bedanya di sini adalah kalau kita bicara induktif, semakin tinggi frekuensi, ya, maka nilai dia itu semakin besar, gitu ya. Jadi frekuensi semakin tinggi semakin besar. Berbeda dengan si kapasitif. Reaktansi kapasitif semakin besar frekuensi, maka dia akan semakin kecil. Ya. Seperti ini. Nah, ini untuk yang si reaktansi kapasitif. Ini XL, XC gitu ya. Sehingga ada pada frekuensi tertentu nilai dia itu sama ya. Jadi si XL sama dengan XC. Nah, ini yang menjadi concern bagaimana sistem merespon terhadap si harmonisa. Karena pada kondisi ini adalah kondisi resonan, ya, maka impedansi sistem itu menjadi nantinya ya, kalau dia resonansnya paralel menjadi besar sekali, kalau resonannya seri dia menjadi kecil sekali. Artinya kalau kita punya dua komponen seperti ini ya, ini si induktansi, ini si yang merah induktansi, yang kuning kapasitansi, ya, maka kalau kita lihat besarnya impedansi total gitu ya, kalau dia seri maupun paralel itu akan berbeda nanti. Ya mungkin akan kita bahas di slide selanjutnya ya, bagaimana ketika dia seri dan bagaimana ketika dia paralel. Baik. Nah, di sini karakteristik dari si respon dari sistem ya, itu sama pentingnya sebetulnya dengan si sumber dari harmonisanya itu sendiri. Jelas kita punya tadi si load ya, dia yang menghasilkan harmonisa, yang menjadi harmonisa sesuai dengan karakteristik dari kerjanya. Tapi juga efek dari si harmonisa itu tergantung dari si sistem tadi ya. Dampaknya bisa berat atau dampaknya dampak yang normal. Dampak normal itu biasanya buruk ya. Karena kalau kita bicara harmonisa, maka di situ ketika dia melewati sistem, otomatis itu yang terjadi kalau tidak difilter ya, yang terjadi adalah flowsisnya meningkat, ya, kemudian juga panas meningkat, mungkin bisa menyebabkan di-rating, gitu ya. Itu yang umum. Tapi ketika terjadi resonans, maka efeknya menjadi efek tingkat tinggi menjadi lebih besar ya. Karena nanti tegangan dengan arus harmonisa yang kecil bisa jadi tegangan distorsinya besar sekali karena impedansi sistemnya besar kalau resonans dan seterusnya. Bahkan beberapa pelataran mungkin seperti kapasitor bank itu bisa arus harmonisa tertentu ya pada saat resonans itu tinggi sekali sehingga dia overcurrent, overheating dan bisa damage ya, bisa rusak. Nah, di sini respon dari sistem itu tentu saja kita harus lihat per frekuensi harmonisa. Ya. Bisa jadi di sistem yang satu natural frekuensinya atau frekuensi resonansnya di order berapa. Di sistem yang lain karena tergantung dari karakteristik reaktansi induktif dan juga mungkin sifat atau kapasitor B yang terpasang di sana. Biasanya kalau ada kapasitor bank ya, karena kalau kapasitansi dari si saluran biasanya kecil ya untuk distribusi. Jadi lebih ke ketika di situ ada kapasitor bank, baik itu di customer ya, maupun di utility, nah itu baru mungkin menjadi concern ya. Dan itu tidak sama ya, kadangkala di harmonisa ke-7 bisa jadi ke-9, bisa jadi ke-5, tergantung dari besarnya impedansi induktif dan juga kapasitif.
Jadi di sini yang utama ya, jadi bagaimana sistem ini menjadi concern kita adalah ketika di situ ada kapasitor bank. Karena kalau tidak ada kapasitor bank, maka kemungkinan terjadi resonans kecil. Ya. Kapasitansi dari sistem ya, saluran itu kecil, resonans mungkin akan terjadi di frekuensi yang sangat tinggi sekali di luar dari orde harmonisa. Tapi ketika ada kapasitor bank, nah maka kemungkinan terjadinya resonansi pada frekuensi harmonisa rendah yang dominan gitu ya 3, 5, 7, 9, 11 itu mungkin besar potensi ya, sehingga kita harus consider ya, pertimbangkan. Nah, di sini pada sistem impedans ya, utility ya, pada frekuensi fundamental artinya pada frekuensi 50 Hz ya, biasanya sifatnya adalah induktif yang dominan ya, karena di situ ya tentu saja ada saluran, saluran biasanya resistif dan induktif, ya, kemudian ada trafo, dominan adalah induktif, sehingga yang dominan adalah ya induktif sifatnya. Ya. Bahkan biasanya kita hanya mempertimbangkan reaktansi ya induktif ya di sistem ketika tidak ada kapasitor bank. Tapi ketika di situ ada kapasitor bank tadi ya, karena sifat dari induktif itu semakin tinggi frekuensi makin besar nilainya, sedangkan nilai kapasitansi semakin tinggi frekuensi semakin kecil, ada satu titik yang mungkin mereka akan sama. Nilai XC maupun XL, XC kapasitif sama dengan XL. Sehingga resonan terjadi. Nah, kalau resonans nanti kita lihat ya, ketika terjadi paralel maupun terjadi seri. Nah, sebelum kita lihat paralel seri, mungkin ini kita overview sedikit. Tadi sudah saya jelaskan sebetulnya. Jadi kalau kita bicara reaktansi induktif, ya, maka besarnya itu sangat tergantung dari frekuensi, sudah saya jelaskan. Ya. Dan nilainya di sini kita punya rumus tadi mungkin saya tulis lagi. Ya. XL itu 2VFL. Nah, ini XL-nya misalkan untuk frekuensi fundamental ya. Orde 1. Berarti ini frekuensi 1. Kalau kita bicara frekuensi ke-5 misalkan, XL di orde ke-5, maka 2V frekuensinya kan 5 kali F1. Kelihatan nggak ya? Saya ini deh, ganti pakai kuning. XL orde ke-5 sama dengan 2V frekuensinya kan 5 kali F1 ya, dikalikan dengan L. Kalau yang reaktansi induktif di orde 1, 2VF1L. Ini 5 kalinya nih, orde ke-5 dia 5 kalinya. Dan berapa besarnya reaktansi induktif? Ya 5 kali 2VF1L. Ya, 5 kali dari reaktansi pada frekuensi fundamental. Ya. Jadi di sini besarnya reaktansi pada frekuensi orde tertentu, itu ya sekian kali ya dari reaktansi pada frekuensi fundamental ya. Atau seperti ini ya. Jadi si XL itu ya meningkat ya, semakin tinggi frekuensi, berarti sebelah sini harusnya ini frekuensi, saya ganti lagi merah. Ini adalah frekuensi ya. Kemudian ini adalah nilai dari reaktansi induktif ya. Jadi nilainya akan meningkat seperti itu ya. Rasionya adalah frekuensi di orde berapa? Ya, orde ke-5 maka 5 kalinya. Orde ke-10, ke-9, 9 kalinya. Ya. Dan umumnya ya di ekivalen reaktansi pada sistem itu yang dominan adalah impedansi dari si trafo. Ya, jadi kita punya impedansi saluran tadi dan impedansi trafo. Mungkin yang dominan impedansi dari si trafo ya di situ. Nah, kalau kita lihat di trafo, maka informasinya di situ ada informasi daya, ya. Informasinya adalah daya, kemudian tegangan, arus, biasanya juga di situ ada persen impedans, ya, atau jet impedans. Ya. Maka kalau kita pengen tahu berapa besarnya jet trafo, berapa sih jet trafo? Itu sama dengan persen impedans dikalikan dengan Z dari si load trafo tersebut.
Jadi berapa load dari trafo, jet load itu ya kita lihat di sini S sama dengan tegangan dikali arus gitu ya. Meskipun kalau secara matematis ada conjugate ya, tapi anggaplah seperti ini. S sama dengan tegangan dikali arus itu tegangan dibagi dengan Z ya, Z load di sini. Sehingga kalau kita lihat S sama dengan V kuadrat dibagi dengan Z load. Sehingga kalau kita mau cari Z load sama dengan V kuadrat dibagi S gitu ya. Jadi sedangkan itu Z load ya. Z dari si load-nya si trafo ya. Sedangkan Z dari trafonya sendiri, jadi kalau kita lihat trafo itu seperti ini. Ini trafo, di sini ada persen impedans. Persen impedans itu bisa tadi ya, persen impedans, atau dia ketika di sini mengalir arus rating, trafo gitu ya, drop yang terjadi di sini adalah sebesar persen Z. Drop tegangan ya. Jadi P drop sama dengan persen Z dikalikan dengan V nominal atau V rating. Di sini masuk ke Z load ya, yang bisa disuplai oleh si trafo sesuai dengan kapasitasnya. Nah, jadi di sini biasanya misalkan kalau kita punya trafo 1 MVA, persen impedansnya mungkin sekitar 4 atau 5%. Ya. Artinya kita bisa hitung berapa sih si Z trafo ini nih, Z trafo itu ini. Ini ada Z load, ada Z trafo, atau reaktansi lah ya, yang dominan di trafo itu reaktansi induktif ya, dari si trafo itu V kuadrat ini ya. Kalau dalam KV, kalau si tegangannya dalam kilo, kemudian S-nya dalam MVA, ini bisa langsung seperti ini nih. V kuadrat dibagi dengan S ya, dikalikan Z trafo. Z load-nya kan begini ya. Persen Z dikalikan Z load itu adalah V kuadrat dibagi S ya. Pada begitu ini. Ya. Tapi kalau si S-nya, si tegangannya kalau dalam KV ya, KV S-nya dalam MVA, itu boleh langsung gini ya. Tapi kalau si S-nya dalam KV, nggak bisa ya, rubah dulu dalam volt biasa dulu semuanya. Ya. V kuadrat dibagi S. Jangan langsung seperti ini. Ya. Karena nanti jadi beda. Satuannya jadi beda ya. Karena ini dikuadratin, sedangkan di bawahnya tidak. Ya. Jadi bagusnya bisa juga kalian buat di sini dalam tegangan, ini dalam satuan VA. Ya. Tapi kalau di sini kilo, di sini M, bisa langsung seperti ini. Nah, kita akan tahu dia ini Z load dikalikan dengan persen Z, ya, Z impedance, maka kita akan tahu berapa sih si impedansi trafo. Sekian. Nah, nilainya dia itu akan meningkat ya, sesuai dengan pada orde frekuensi berapa. Ya. Misalkan orde ke-5 ya 5 kali ini, orde ke-9 9 kali ini, orde ke-13 13 kali. Itu satu sisi untuk reaktansi induktif. Ya. Kemudian kalau di situ ada kapasitor bank, ada kapasitor, maka ya sama sebetulnya ya, kita bisa menghitung besarnya reaktansi kapasitif dari si kapasitor bank. Kan begini ya, ini kapasitor bank nih. Sama ini satu aja nanti ada S-nya, karena dia pure kapasitor, ya pasti di sini KVA atau MVA ya sama dengan kvar. Ya. Kemudian ada tegangan, kemudian ada arus, ya. Maka kita bisa menghitung berapa reaktansi kapasitif. V kuadrat dibagikan dengan S, sama dengan tadi. Ya. Bedanya kalau si kapasitor B kan dia beneran jadi load. Kalau si trafo kan dia tidak sebagai load. Load-nya adalah di sininya nih. Tapi kalau reaktansi dari segi trafonya lain. Kalau di sini kan dia memang jadi load. Sehingga kapasitasnya sekian ya, daya, maka reaktansi dari si kapasitor, reaktansi kapasitif kita bisa langsung V kuadrat dibikin tanpa harus tahu ada dan tidak ada juga ya persen Z. Jadi ini nilai dari si kapasitor, reaktansi kapasitif, dan nilai ini untuk orde 1 ya. Itu akan sama dengan nantinya 2 VFC ya, 1 VFC sama dengan 1/2 VFC. Ketika frekuensinya naik, ya, maka nilai dia turun, ya,
ordenya. Ya, jadi orde ke-5 berarti seperlimanya. Orde ke-7 sepertujuhnya dan seterusnya. Ya. Jadi ini adalah nilai dari orde ke-1, tapi orde ke-3, ke-5, ke-7 nilainya akan kecil. Ya. Jadi si kapasitor itu turun, nilai impedan reaktansi kapasitifnya, sedangkan si saluran dan trafo itu naik. Sehingga ada kemungkinan mereka pada frekuensi tertentu nilainya sama. Baik. Nah, ini kasus yang pertama ya. Jadi respon dari sistem ini terkait dengan resonan ya, yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah ketika terjadi paralel resonan. Seperti apa? Nah ini contoh, ini boleh ini sebagai satu penyulang gitu. Artinya kalau ini satu penyulang berarti ini GI, ini adalah pelanggan ya, customer. C1, C2, C3, C4 gitu ya. Kemudian di sini dipasang kapasitor bank dari sisi penyulang kalau ini G. Ya. Tapi kalau ini satu pelanggan, ini garu induk ya, ini penyulang berarti. Ini 150 ke 20. Tapi kalau ini satu pelanggan, ya, maka ini berarti pelanggan nih, customer ya. Ini si penyulangnya 20 kV misalkan ya. Kemudian ini trafo untuk ke pelanggan. Artinya kalau ini pelanggan maka ini Z ya, beban 1, beban 2, beban 3, beban 4 gitu ya. 4 di sini ya. Nah, kemudian di sisi pelanggan di main distributionnya ya, itu dipasang misalkan kapasitor bank. Nah, kalau kita lihat ya, anggaplah ini di customer aja ya, di pelanggan. Ini ada beban 1 ya, Z1 dia menghasilkan harmonisa ya. Z2 harmonisa, Z3 harmonisa, Z4 harmonisa ya. Dan dia melihat ke sisi sistem di sini. Di sini ada kapasitor B yang terpusat tadi, kemudian ada sistem. Maka dia melihat seolah-olah yang dia lihat ya. Ini saya kumpulin ya, si sumber arus saya kumpulin. Tuh ya. Ini udah Z1 sampai Z berapa nih? 4 berarti. Dia melihat gitu, di sini ada kapasitor. Nah, gitu ya. Kemudian dia melihat di situ ada reaktansi dari si trafo ya, dan saluran. Ya. Dan di sini ada sumber tegangan, tapi ini sumber tegangan untuk 50 Hz. Artinya kalau kita bicara orde harmonisa, anggaplah misalkan ini orde ke-7 gitu ya. Orde ke-7 berarti berapa? 350 Hz. Maka ini tidak ada nih. Artinya tidak ada sumber tegangan di 350 Hz. Berarti dia 0. Kalau 0 berarti ini di short seolah-olah ya. Nah, ini adalah si trafo, ini adalah saluran. Ini jadi satu. Ya, sedangkan si sumbernya short ya, artinya nggak ada tegangan untuk frekuensi 350. Jadi si harmonisa itu melihat seperti ini. Artinya di sini ada kapasitansi di paralel dengan induktansi. Ya. Kapasitor bank, ini trafo dan saluran. Ya, reaktansi induktif dari si saluran. Ya. Nah, dia punya XC, dia punya XL di sini. Tapi sebetulnya di sini ada resistif juga ya. Tapi anggaplah kita kecil di resistif. Anggaplah dia X sama L. Nah, ketika di situ pada frekuensi tertentu, misalkan ke-7, anggap ya, ternyata nilai si XC sama dengan si XL. Nah, gitu ya. Berarti ini kan kondisi resonans untuk hubungan paralel. Ya. Kalau kita lihat Z dari si paralel itu kan apa? X1 atau XC dikalikan XL gitu ya. Kalinya begitu ya. Dibagi XC ditambah XL. Nah, kan seperti ini. Pada resonans, XC sama XL itu sama. Ya, kalau kita lihat lagi hubungan impedansi, ya. Ini adalah si resistif, ke atas adalah si induktif, ya. Ke bawah adalah si kapasitif. Ketika nilai dia sama, ya, maka dia akan, yang satu kan sebetulnya plus J ya, untuk bilangan kompleks. Yang satu minus J, atau minus 90 derajat, ini plus 90 derajat. Berarti ini akan apa nih? Akan 0. Gitu. Sehingga Z-nya itu ya XC dikalikan XL dibagi seolah-olah 0. Meskipun sebenarnya ada nilai resistif ya.
Di si induktif ini kan ada resistifnya sebetulnya, tapi kecil lah. Ini menjadi besar sekali impedansinya, ya. Artinya ketika impedansinya besar, ya, maka dengan sumber harmonisa arus yang kecil saja, itu bisa menyebabkan distorsi tegangan yang besar, ya, karena tegangan distorsi nanti kan I harmonisa dikalikan Z tadi, di Z di H tertentu, di mana nilai Z ini besar. Ya. Arusnya kecil pun ini akan menghasilkan distorsi yang besar. Ya, tegangan di sini besar untuk orde ke-7 misalkan, atau ke-9, atau ke berapa. Ketika ini besar, ya, maka impedansi si kapasitor, ya, ketika frekuensinya tinggi, ya, lebih besar, itu impedansinya kan makin kecil. Padahal tegangannya di sini tegangan distorsi besar, sehingga arus di sini akan besar, arus kapasitor ya, tapi untuk frekuensi tertentu tadi itu besar, ya. Sehingga overcurrent di frekuensi tertentu menyebabkan overheating, ya, bahkan bisa menyebabkan ini menjadi rusak si kapasitor itu, ya, bisa meleduk. Nah ini salah satu efek tambahan ya ketika terjadi resonans ya untuk kondisi paralel ya, dilihat dari si sumber harmonisa ya. Contoh di sini sih. Ini mungkin, ini penjelasannya nih. Saya udah jelasin di depan, tapi nggak apa-apa ya. Jadi di sini terlihat ya, ini kita modelkan dari yang ini nih, dari yang sini. Nah, saya ganti dulu. Dari sini ada sumber arus, kemudian ada kapasitor bank misalkan ya, ada trafo dan sistem. Dimodelkan seperti ini sumber arus di satu it, ini kapasitor, kemudian ini si sistem dan trafo. Sehingga seolah-olah dia melihat seperti ini. Ini dibalik ya, tadinya sebelah kiri di sebelah kanan. Si sumber arus harmonisa melihat ke sisi hulu, ada kapasitor bank, dan di sini ada reaktansi dari trafo dan source. Ya. Sini hubungannya paralel ya, hubungannya paralel. Sehingga pada frekuensi tertentu nilai dari si kapasitor dan si induktansi misalkan sama, ya. Sehingga impedansinya menjadi besar sekali. Untuk arus distorsi yang kecil, tegangan distorsi akan besar, ya, akan besar. Efeknya tadi ke trafo bisa overcurrent ya untuk harmonisator. Nah ini mungkin lebih jelas ya secara formulasi ya. Jadi pada frekuensi resonan, impedansi total dari si sistem, ya, si sistem ya, lihat dari sistem, itu kombinasi paralel dari induktansi dan kapasitansi, ya, itu menjadi seperti ini. Nah ini mungkin lebih real ya. Jadi impedansi total sama dengan paralel ini ya, hubungan paralel, kapasitansi dikalikan dengan, nah di sini ada masukin resistansi, karena memang di si trafo kan pasti ada induktansi dan resistansi, meskipun lebih kecil ya. Di saluran juga ada resistansi ya. Nah di sini dimasukin, ya. Jadi kapasitansi dikalikan dengan induktansi plus resistansinya, dibagi kapasitansi plus induktansi, reaktansi ya, plus resistansi. Nilai ini sama, ya. X sama pada saat di frekuensi resonan nilainya sama. X sama XL. Sehingga tersisa tinggal si R nih. Nah, padahal R itu kan kecil banget dibandingkan dengan reaktansi kapasitif maupun induktif ya. Terutama pada frekuensi tertentu ya, harmonisa. Karena nilai resistansi kan relatif sama lah ya, meskipun sebetulnya dia lebih tinggi juga, tapi peningkatannya tidak sampai berkali-kali lipat seperti si induktansi atau turun berkali-kali lipat seperti si kapasitansi. Ya. Sehingga si R ini tetap relatif meskipun nggak sama, tapi tetap mendekati nilai resistansi di fundamental. Sedangkan nilai dari si si induktansi itu besar sekali di frekuensinya. Misalkan orde ke-7 ya 7 kali lipat dari si reaktansi orde 1 ya. Begitu ya dengan si kapasitansi itu turun 7 kali lipat juga ya.
Sehingga ini kalau dibandingkan nilainya kecil sekali nih si R ini. Ya. Di sini kan sama dengan XC dikali XL atau XL kuadrat ditambah XC dikalikan dengan R. Tapi karena R kecil, ya nilainya tidak sebanding dengan nilai dari si reaktansi induktif kapasitif ya. Jadi ini kan XL kuadrat atau XC kuadrat ditambah X-nya dikalikan R. Tapi karena R-nya kecil banget, jadi dianggap di-ignore ya. Tidak diperhitungkan. Ini nilainya ini, XL kuadrat per R maupun sama dengan XC kuadrat per R, karena XL sama dengan XC. Ya. Kemudian di sini sama dengan, ya kita anggap ada Q, ya. Jadi quality factor Q itu sama dengan XC, ya. Jadi Q itu XL per R ataupun XC per R. Nah, gitu ya. Sehingga di sini ada Q. Nah, Q ini besarnya yang mempengaruhi bagaimana sistem merespon. Ya. Karena ini pembagi antara XL, rasio antara XL terhadap R-nya. Ya, XL terhadap R-nya. Ya. Di sini nilainya tergantung ya, tergantung dari si sistem itu sendiri. Ya. Biasanya 5 sampai 30. Bisa 30 kalinya. Gitu. Si XL itu bisa 30 kali dari si R. Ya. Tergantung dari tadi, di mana progresi resonan tersebut terjadi. Nah, karena ini adalah nilai impedansi, selama terjadi fire resonance, arus harmonisa yang kecil bisa menyebabkan distorsi tegangan yang tinggi tadi ya, karena tegangan sama dengan tegangan distorsi ya, sama dengan arus distorsi, ya, arus harmonisa atau order berapa tadi dikalikan dengan si Z-nya ya, Z-nya itu besar tadi ya. Nah, sehingga di sini ini pada kasus si kapasitansi besarnya I resonans ya, itu sama dengan Q-nya kali. Ini sama ya. Jadi berapa kalinya. Jadi harusnya pada saat arus ke-7 itu cuman misalkan 1 ampere, tapi ya, pada saat resonans maka I ke-7 itu Q kali 1 ampere ya. Kalau Q-nya sampai 30 kali ya 30 perbandingan antara XL terhadap R-nya ya sebenarnya 30 kali 1 ampere ya, bisa 30 ampere. Artinya arusnya akan besar ya. Jadi tadi di sini ya tegangan ketika resonan gitu, arus ininya kecil ya, arus ininya kecil ya. Tapi karena Z ininya besar ya, maka P drop-nya, P distorsi di sininya besar ya. Distorsi di sini besar, maka arus harmonisanya ya, untuk order yang resonan tadi menjadi besar di sini. Ya. Oke, nah ini paralel resonans ya. Nah, kalau kita lihat ya, sebenarnya ada best practice-nya. Jadi ketika di sini ada saluran gitu ya. Trafo masuk ke kita, di sini ada kapasitor bank itu dipasang dan juga ke feeder kita ke ban ya. Jet 1 ya. Jet 2 yang mungkin harmonisa ya Jet 3 gitu ya. Nah, di sini sebenarnya kita bisa memprediksi kira-kira di orde keberapa sistem ini akan resonans ya. Jadi di sini contoh kalau kita punya sistem seperti ini ya di customer, maka di orde berapa terjadi resonans itu kita bisa pendekatan seperti ini ya. Jadi akar dari kapasitas dari si trafo ya, dikalikan 100 dibagi kapasitas dari si kapasitor bank dikalikan dari Z impedance dari si trafo ya. Jika kalau di sini contoh kita punya trafo 1,5 MVA, kemudian Z impedance trafonya 6%, kemudian kapasitor bank yang dipasang di situ adalah 500 kvar, maka kira-kira ya, frekuensi resonans ya, yang terjadi di sistem kita itu di orde ke-7. Artinya kita harus jaga harmonisa orde ke-7. Karena di orde ini nilai dari si XL sama dengan XC. Gitu. Ya, sehingga Z-nya ya Z sistem akan besar sekali. Gitu. Sehingga kalau ada harus harmonisa, ini akan menyebabkan voltage distortion pada
orde hari tertentu itu H itu akan besar, ya. Nah, ini pendekatannya. Jadi di atas ini pendekatan kalau kita punya perbandingan antara kapasitas kapasitor bank ya, terhadap kapasitas dari si trafo. Ya. Jadi kalau kapasitas si kapasitor bank itu 50% dari si trafo, anggap trafo misalkan 1 MVA gitu ya. Kalau kita punya kapasitas kapasitor bank kita 500 kVAR atau setengahnya dari kapasitas trafo, daya trafo, maka biasanya umumnya gitu ya, si resonan itu terjadi di orde 5/6-an, 6 ya. Kemudian kalau kapasitas kapasitor bank kita itu di 30%, ya kalau dari daya trafonya 1000, jadi kalau kapasitas kapasitor banknya 300 kVAR ya, biasanya resonansi itu terjadi di orde ke-9-an ya, 8 atau 9. Tapi kalau rasio ya, kapasitas kapasitor bank kita semakin kecil terhadap kapasitas trafo ya, maka orde resonan terjadi semakin jauh dari semakin besar ordenya ya, orde ke-15 mungkin bahkan lebih besar lagi. Ya. Jadi kalau di kita misalkan dominan sistem kita harmonisa ke tertentu misalkan, wah pas nih ke-6 atau ke-7 gitu ya, wah pas banget nih. Itu bisa resonans nih ya. Maka untuk mitigasi ya bisa jadi ya paling gampang kita filter harmonisanya ya. Kita filter harmonisanya sehingga di order tersebut tidak muncul atau kecil sekali gitu. Atau kalau enggak ya kita bisa geser gitu ya. Si kapasitas kapasitor banknya dikecilin. Itu tergantung dari target kompensasi daya reaktif sih ya. Tapi ini terkait dengan resonans ya. Jadi bisa kapasitor banknya dikecilin atau trafonya dibesarin malah ya. Tapi yang paling bagus sih harmonisanya difilter. Nah ini terlihat nih. Jadi impedansi resonan itu seperti ini nih. Awalnya kecil. Jadi kalau kita punya paralel antara tadi ya. Ini kan si source-nya. Di sini ada si kapasitor. Di sini ada si impedansi trafo dan saluran gitu ya, XC, ini XL ya. Yang kita tahu tadinya kan kita lihat ini adalah nilai, saya bagi ya. Ini adalah nilai si XL ya. Kemudian ini nilai si yang hijau nilai si kelihatan nggak? Nggak aja kelihatannya. Ini nilai si XC ya, semakin tinggi frekuensi ya, itu nilainya seperti itu. Nah, ini frekuensi ya. Ini si nilai ohm ya, impedans. Nah, ketika di paralel ya, pada saat di frekuensi rendah begini ya, pada saat di paralel ya, nilainya dia itu cenderung gitu ya, cenderung kalau di paralel kan kita paralel antara dua gini deh ya, ini kan udah ohm tuh sama ya, paralel gini ya. Kalau yang satu 100, yang satu 1 gitu. Berapa impedansinya? Impedansi totalnya adalah mendekati 1 ya, di bawah 1. Karena kan rumusnya 100 dikali 1 dibagi 100 ditambah 1. Berapa tuh? 100 dibagi 101. Jadi 1 ya, lebih kecil daripada 1. Artinya dia akan pilih nilai yang paling kecil. Nah, di sini berarti ya. Jadi kalau di paralel tuh pasti dia si kapasitansi besar ya pada orde kecil, di sini orde fundamental misalkan. Induktansi kecil, maka nilai dari si total impedansi dari si paralel ini pasti di sini. Makin tinggi, 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 gitu ya, sampai pada kondisi dia resonans di sini nih, ya itu akan besar sekali. Nah, akan besar sekali. Ya. Besar nanti tergantung dari nilai R-nya ya, nilai dari R-nya yang membatasi dia menjadi tidak terhingga. Karena kan
Sini pembaginya tadi ya, XL plus XC ditambah R. Nah, tergantung R-nya. Kalau nggak ada R, dia menjadi besar sekali. Tapi kalau ada R, dia menjadi batasi ya, ada pembagi. Nah, kemudian setelah dia resonans, ya, maka setelah itu nilai X-nya lebih kecil kan dibandingkan dengan SL. Ya, kalau di paralel, maka dia akan mendekati nilai yang kecil, yang paling kecil tadi gini. Nah, gitu ya. Sehingga ini menjadi gini nih, ini kan kalau tanpa ada kapasitor berarti ini XL. Ya. Pada saat resonan di sini, di orde ini resonan, dia tinggi, kemudian turun lagi. Ini mengikuti nilai dari si kapasitansi. Jadi kapasitansi bisa jadi nilainya begitu. Ya. Itu kira-kira. Ya. Dan ini bergeser karena tadi ya perbandingan antara nilai reaktansi kapasitif dari si kapasitor bank terhadap reaktansi induktif dari si trafo dan saluran. Baik, nah ini paralel resonans. Kemudian juga kemungkinan kedua yang terjadi adalah series resonans. Jadi misalkan kita mungkin gambar sebelah kanan ya, kita ada impedans, ini sama ya, bisa pelanggan maupun masing-masing pelanggan ya sendiri maupun ini di satu pelanggan. Nah, ada satu kondisi di mana di sini terpasang kapasitor bank di sini ya. Kapasitor bank seperti ini seharusnya dia akan masuk ke sistem sini ya, ke hulu ke utility ya, ke sana. Tapi ternyata dilihat dari si resonans ini dilihat dari si sumber harmonisa ini, impedansi salah satu customer atau salah satu beban yang terdapat kapasitor bank ini kan seperti series nih. Impedansi di sini itu ternyata lebih kecil dibandingkan sistem, atau bahkan ini menjadi seolah-olah menjadi filter nih, short gitu ya, seolah-olah menjadi filter, sehingga si harmonisa ini akan semuanya mengalir ke sini ya, mengalir ke salah satu customer itu ya. Nah, di sini terjadi agregasi dari si arus harmonisa dari beberapa sumber harmonisa, hampir ya pasti ada yang ke sistem ya, tergantung dari perbandingan dia. Tapi kalau ini resonan kan sepertinya ini short. Seperti dia short atau kecil sekali. Sehingga ini semuanya menuju ke sini. Ya, ini akan overload ya untuk arus harmonisa tertentu yang memang arus di frekuensi naturalnya ya, atau frekuensi resonans. Jadi terlihatnya seperti ini. Jadi ini ada sumber arus ya, atau harmonisa gitu. Dia melihat ya seolah-olah seperti ini. Nah, seperti itu ya. Nah, berbeda ketika series resonans ya. Tadi kan kita punya di sini ada induktansi ya. Di sini ada kapasitansi ya. Kalau di seri ya, ini adalah ohm. Kalau di seri, ini adalah frekuensi. Kalau di seri maka nilainya adalah si Z XL ditambah XC ya. Artinya ini akan saling mengurangi, tapi nilainya adalah nilai tertingginya ya. Tinggal dia dikurangi ini nih. Ini kan XC dikurangi XL ya, karena saling berlawanan ya. Sehingga nilai dari si impedansi adalah ini nih, di atas. Kalau paralel kan di bawah ya, di atas. Kemudian sampai di titik ini ya, maka dia akan kecil sekali ya. Nah, seperti itu. Ini naik lagi seperti itu. Ini kecil ya, tergantung dari tadi R ya, karena kan di sini si XL itu ada R-nya, plus R. Tapi kan R-nya kecil. Ini menjadi kecil sekali. Nah, ketika ini kecil ya tadi, ya dia melihat ini si current source harmonisa ini melihat ini jalan tanpa hambatan, gitu, bebas hambatan. Sehingga karena dia current divider, maka ya ke sini seolah-olah ya. Meskipun pasti ada sebagian yang ke sana ya. Sehingga ini menjadi besar arus harmonisanya ya. Oke, jadi resonansi tadi bisa terjadi di sistem ya, tergantung dari karakteristik dari si sistemnya. Memang yang lebih umum terjadi adalah paralel resonans, meskipun series resonans juga ini mungkin
terjadi. Sehingga kalau terlihat ada indikasi arus harmonisa yang besar, ya, kita bisa lihat apakah mungkin terjadi resonans di situ. Ya. Nah, yang penting juga di sini ternyata si resistan itu juga berperan ya cukup besar ya terhadap membatasi besarnya dampak dari resonans ya. Tadi kalau paralel dia tidak terlalu besar banget ya, ada nilai resistansinya. Kemudian kalau di series juga dia tidak terlalu nol ya, terlalu kecil ya. Baik. Nah, tadi ini tadi resonans ya. Kemudian si arus harmonisa ya yang dihasilkan tadi ya umumnya dia akan kirimkan ke supply ya, ke utility lah anggap ya, keluar ya. Meskipun pada series resonan tadi kan agak berbeda ya. Karena di satu case tertentu di satu pelanggan atau satu beban itu ternyata impedansinya malah kecil ya, sehingga pada ke sana. Tapi secara umum dia akan mengalir ke sistem ya. Nah, di sini aliran dari si harmonisa tadi ini akan berdampak, bahkan akan berinteraksi ya, dan akan berdampak terhadap sistem yang dilewati. Kayak di sini ada kapasitor tadi ya, bisa terjadi ketika resonans ya, terjadi distorsi tegangan yang besar untuk arus harmonisa yang kecil, bisa panas, overcurrent ya, bisa rusak. Kemudian terhadap trafo yang dilewatinya tadi ya, ke trafo. Nah, di situ juga sama ya, berdampak juga. Kemudian juga para peralatan yang lain ya. Karena tadi efek dari si harmonisa kalau kita lihat di sini ada jet 1, di sini pasti ada itu lagi impedansi ya. Mungkin juga di sini ada jet 2 ya. Ketika di sini ada source gitu, ada harmonisa mengalir ke sana. Di sini ada P drop. Nah, maka di sini tegangan di sini itu akan terdistorsi ya. Jadi efek dia akan terasa oleh yang lain, oleh pelanggan yang lain dalam satu PCC. Kemudian di sini juga ya, ini satu PCC sama di sini juga ya, akan berdampak yang lain. Dan dampaknya tadi macam-macam. Ya mungkin akan kita sama-sama nanti sharing ya di setengah semester kedua ya. Pada saat presentasi, jadi kita bisa dapatkan beberapa informasi. Ya saya juga sama ya dari kalian semua. Dan juga si harmonisa ini bisa menyebabkan interferensi pada sistem telekomunikasi atau bahkan error di metering ya, di metering. Oke, pertama dampak terhadap kapasitor. Nah, ini tadi udah kita jelaskan ya, terutama pada saat terjadi resonans, arus harmonisa yang kecil dari si load bisa menyebabkan distorsi tegangan yang tinggi yang menyebabkan overcurrent ya di si kapasitor. Nah, ini kalau kita lihat di sini ini tegangan di kapasitor ya yang terjadi resonans, di sini dilihat di kode ke-11 sebetulnya kan ini adalah si fundamentalnya nih. Fundamentalnya itu begini nih. Nah, gitu ya. 50 Hz itu kan gini ya, 50 Hz ya. Tapi di sini muncul gelombang ya untuk frekuensi ke orde 11 gitu. 11 kali 50 berarti berapa? 550 Hz ya. Besar di sini. Kalau kita lihat si orde 50 Hz cuma 50 ampere nih ya. Tapi si distorsinya itu besar ya. Ini kalau saya lihat peak to peak-nya sampai 200 ya, berarti dia 100 amperan ya peak-nya. Ya. Jadi 2 kali lipat dari arus fundamental ya. Ini arus dari si distorsinya nih yang di resonan tadi nih. Dia menambahkan terhadap si fundamental yang 50 Hz ya. Ini yang menyebabkan tadi overcurrent di sisi harmonisa ya, overheating di si kapasitornya, dan bahkan mungkin bisa menyebabkan kerusakan dari si kapasitor. Kemudian dampak terhadap trafo
mungkin akan dibahas di kemarin siapa ya yang bagian trafo ya, akan dibahas lebih detail. Ya. Di sini yang utama adalah terjadinya di rating pada trafo. Ya. Jadi di trafo tidak bisa dibebani sesuai dengan kapasitasnya atau di rating ya. Artinya tadinya dia kapasitasnya misalkan 1 MVA atau 1000 kVA, gara-gara ada harmonisa di sisi load, mungkin dibebani 800 kVA atau 880% aja, dia sudah seperti full load, ya artinya panas yang timbul sudah seperti full, ya. Artinya kita nggak bisa lagi tambah beban, karena kalau kita tambah bisa overheating, ya. Kenapa panas itu muncul lebih tinggi ya pada saat di harmonisa? Pertama memang dari sisi RMS makin tinggi ya. Jadi losses itu kan kalau kita bicara di panas ya, di konduktor, di winding, berarti kan I kuadrat R. Nah, I-nya itu dengan harmonisa kan makin tinggi ya. IRMS-nya akar I1 kuadrat plus I sigma ya, sigma IH kuadrat. Nah, ini kan tambahan dari harmonisa, makin tinggi. Sehingga I-nya makin tinggi, maka lossesnya makin tinggi. Gimana? Kedua, dari sisi R pun dia semakin besar. Ya. Jadi kalau kita bicara resistansi dari si konduktor, itu ada efek, misalkan efek yang terlihat ya, skin effect. Skin effect itu kecenderungan si arus untuk lewat ke kulit ya. Jadi efek kulit disebutnya. Tadinya kan dia kalau kita bicara konduktor, ini penampang konduktor gitu, segini penampangnya. Kalau dia dialiri arus DC, itu semua penampang ini terpakai untuk pengaliran arus. Tapi ketika arusnya itu AC dan frekuensinya makin tinggi, maka dia makin ke sini nih. Ya, si arus itu makin mendekati keluar nih, sehingga dia anggap seperti ini. Jadi yang dipakai untuk mengalir arus itu di sini doang nih, gitu misalkan ya. Tengahnya itu tidak mengalir arus atau sedikit sekali. Apa yang terjadi? Ini menjadi luas penampang efektifnya jadi lebih kecil, yang harusnya semua segini gitu ya full, sekarang menjadi donatnya ini doang nih, tengah-tengahnya kosong. Nah, resistannya kan rho L per A. Nah, A-nya ini makin kecil, sehingga R-nya makin, A-nya turun, penampangnya R-nya makin besar. Sehingga di sini makin besar si resistansinya, otomatis lossesnya juga makin besar. Kemudian copper losses, ya histeresis, ya tadi ya. Kemudian core losses, ya, histeresis ya. Juga ada eddy current. Eddy current itu memang sebanding dengan frekuensi kuadrat. Nah ini, ya, jadi ketika frekuensinya makin tinggi, dia akan makin besar eddy current-nya. Eddy current itu kemana? Ke panas. Ya, kalau kita lihat prinsip dari kompor induksi, nah kompor induksi itu sama dia memanfaatkan prinsip dari induksi magnetik ya. Jadi tapak wajahnya itu di situ tempat si eddy current. Nah, kalau di trafo kan dibikin kecil-kecil tuh, kisi-kisi supaya kecil arus eddy-nya. Nah, kalau di induksi, kompor induksi ya si wajahnya itu malah dibikin besar ya, supaya panas eddy current-nya itu besar. Nah, itu frekuensinya dibikin besar juga. Jadi frekuensi si kompor induksi sampai di atas 20 kHz. Sehingga panasnya itu makin dahsyat ya. Oke, nah ini semua korelasinya ke panas. Sehingga ketika ada harmonisa, panasnya naik. Gitu, panasnya naik, ya sudah, ya pada beban tertentu aja, nggak nyampe 100%, panasnya itu seolah dia seperti panas pada saat full load. Sehingga di rating. Nah, ini mungkin guideline untuk menentukan atau menghitung di ratingnya itu berapa. Ada standarnya sih, saya ada sih, mungkin nanti bisa saya share. Baik, kemudian efek di sistem transmisi, nanti juga mungkin ada yang bahas ya. Tapi nanti yang dibahas itu nggak harus harmonisa ya. Jadi bisa kan permasalahannya ada harmonisa, ada seg, ada swell ya. Jadi jangan ke harmonisa aja, yang lain juga dibahas ya. Tergantung dari paper yang
kalian dapetin. Kalau bisa semuanya bagus. Jadi semuanya ada dibahas di situ, efek dari harmonisa, seg. Nah, kalau harmonisa terhadap sistem transmisi di sini sama tadi ya, ada penambahan arus RMS, atau distribusi atau transmisi ya. Ada penambahan impedansi, ya, impedansi, jadi IRMS naik ya gara-gara harmonisa, kemudian impedansi naik. Impedansi itu apa? R plus XL misalkan ya, R-nya naik tadi gara-gara skin effect, XL juga naik ya gara-gara si frekuensi naik. XL kan 2 VFL ya, ininya naik. Kemudian R losses juga naik. Kalau Z nanti hubungannya ke drop ya. Supaya drop di transmisi itu I kalikan dengan Z, RMS ya. Sedangkan R ini hubungannya nanti ke losses ya. I RMS kuadrat kalikan R. Jadi ini naik, ini juga naik ya. Losses naik, kemudian drop juga naik ya. Itu di transmisi, kemudian di peralatan pengukuran. Nah, kalau peralatan pengukuran ada beberapa ini sih, ada beberapa paper nanti mungkin dari tim, bukan tim ya, kalian ya, ada yang dapat di efek work quality terhadap pengukuran mungkin bisa lebih detail ya. Di sini kita kemarin belajar bahwa ada positive sequence, negative sequence, zero sequence, di mana kalau pada prinsip yang pengukuran 3 fasa menggunakan elektromagnetik ya, Ferraris misalkan, nah di situ kan mengandalkan torsi, nah torsinya itu positif, kalau positif sequence putarannya sesuai positif, kalau negatif sequence di harmonisanya dia akan melawan. Nah itu mungkin akan berpengaruh terhadap nilai. Ya. Untuk digital, nah untuk digital mungkin ada bahasanya tuh apakah memang terpengaruh juga atau tidak ya. Harusnya sih digital kalau dia memang sampling rate-nya cukup untuk menghitung harmonisa, bahkan dia bisa menghitung berapa kalau misalkan energinya kWh ya, berapa energi termasuk harmonisa yang terjadi, ya, bukan hanya mengukur sisi fundamental. Nah, error di sini memang macam-macam, ada yang bilang makin banyak, ada yang bilang makin sedikit, gitu ya errornya. Mungkin akan dibahas dari kalian juga nanti. Oke, kira-kira itu mungkin untuk sesi hari ini ya. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan, silakan.